Teman-teman, pada dasarnya setiap orang membenci arogansi dan kesombongan. Pada dasarnya begitu. Makanya sering viral ketika kita lihat ada kesewenang-wenangan orang kepada orang tertentu, maka itu akan viral. Itu karena apa? Karena pada dasarnya secara naluri manusia sangat membenci kesombongan, arogansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas, dan konten ini timbul adalah karena sebuah arogansi, karena sebuah kesombongan, karena kita akan membahas tentang sebuah arogansi, sebuah kesombongan. Jadi barangkali teman-teman tidak mengetahui ini, tetapi di jagat sastra Indonesia, di dunia sastra Indonesia ini sedang viral, yaitu ada satu akun, yaitu Sajak Cafe. Saya lihat di sini Sajak Cafe itu satu akun. Akun ini menerima banyak karya sastra, barangkali begitu topoksinya. Tepatnya mungkin bukan karya sastra, tepatnya adalah puisi dari seluruh tanah air. Lalu ada orang yang bertanya, namanya Iin Farliani. Ini saya sedang membuka Instagramnya, Iin Farliani. Dia seorang sastrawan muda, bertanya kepada Sajak Cafe, apakah disediakan honor atau tidak kepada Sajak Cafe sebagai media, mungkin tepatnya sebagai perusahaan kali ya. Nah, Iin Farliani ini sebenarnya kalau saya lihat dari portofolionya, dia adalah seorang sastrawan belia, sastrawan muda, dan barangkali sangat berbakat. Saya katakan demikian karena portofolionya berkata begitu. Beberapa tulisannya sudah terbit di Kompas, di Jawa Pos, di Republika, beberapa juga terbit di media online, beritabaru.co dan detik.com. Saya pikir dengan bekal itu sebenarnya Iin Farliani sudah punya bakat terpendam, sudah punya talenta besar dalam jagat sastra. Perlu diketahui sejauh ini ada beberapa teman yang sudah tua belum berhasil menerbitkan karyanya ke media yang diterbitkan oleh Iin Farliani. Artinya dia punya bakat besar. Dia mungkin sedang bergelora untuk berkarya. Lalu dia bertanya kepada Sajak Cafe. Saya tanyakan, saya bacakan, saya menceritakan latar itu supaya kita tahu cerita ini. Jadi dia mulai bertanya kepada Cafe Sajak Cafe, kalau mau kirim puisi ke Sajak Cafe, minimal berapa puisi min? Disediakan honorkah bagi yang terbit? Saya pikir pertanyaan itu adalah pertanyaan wajar dan sopan. Saya ulangi, kalau mau kirim ke puisi ke Sajak Cafe, minimal berapa puisi? Disediakan honorkah bagi yang terbit? Saya pikir sangat sopan pertanyaan ini. Lalu dia bertanya, kalau kamu mau kirim berapa puisi? Bersedia membayar satu puisi berapa untuk diterbitkan di Sajak Cafe? Ini saya pikir seperti pendangkalan. Apakah kita berkarya lalu membayar orang untuk menerbitkannya? Kalau begini sifatnya, saya pikir justru terjadi pendangkalan. Maka akan lahirlah penerbit yang menerbitkan karya karena atas bayaran, bukan atas karena kualitas. Ibaratnya bahasa kasarnya, babi jika punya uang bisa menerbitkan buku. Begitu juga saya pikir dengan Sajak Cafe ini. Lalu kita bahas selanjutnya. Di sini dibikin oleh Iin, bertanya kembali, itu puisi Oktober kemarin. Ini dari Sajak Cafe. Itu puisi Oktober kemarin, satu puisi honor 5 juta untuk karya Remy Silado. Lalu dia bertanya, ini pertanyaan yang sebenarnya saya pikir menyayat hati ini. Puisi kamu bagus, artinya sepertinya ini menjengkali orang. Iin Farliani ini pantas nggak kamu masuk ke sini? Kira-kira begitu pertanyaan si Cafe saja ini, tak siapa namanya ini. Lalu dia memberi penjelasan, Sajak Cafe. Karya sastra kita tidak akan maju jika puisi-puisi yang ditulis hanya berorientasi pada honor. Apa yang disampaikannya benar. Karya sastra kita tidak akan maju kalau berorientasi pada honor. Tetapi pada satu sisi, sastrawan kita akan mati kelaparan kalau tidak ada honor. Kualitas juga tidak akan ada kalau tidak ada honor. Itu yang pertama, tidak akan ada kualitas kalau tidak ada honor. Yang wajar-wajar saja, apakah mungkin akan ada penulis menerbitkan bukunya jika tidak ada honor? Jika dia menerbitkan dengan membayar?
Tidak akan. Jadi logika yang dipakai Kofi saja ini, saya pikir ini logika sesat. Jadi saya pikir ini tidak pantas ini sebagai sastra. Honor akan ada jika puisi dimonetisasi. Ini lanjutan dari Kofi saja. Gerakan saja Kofi tanpa sponsor tunggal. Ini idealisme segelintir penyair yang studi S2 dan S3. Mau S berapapun kau, kalau etikamu tidak ada, itu saya pikir sesuatu yang sangat buruk. Di luar negeri dan membawa konsep puisi ke pasca kontemporer. S2, S3 di luar negeri membawa puisi kontemporer ke Indonesia begini. Saya pikir ini sebuah arogansi dan kebodohan yang luar biasa. Harus dimonetisasi. Saya berpikir begini. Ada buku dari Karl Marx. Sekarang penerbit banyak menerbitkan buku ini. Apakah Karl Marx dibayar? Saya belum yakin, saya belum tahu. Tetapi artinya begitu. Kofi saja ini atau apapun namanya ini adalah, saya pikir, kapitalisme dibalik nama sastra. Sangat buruk. Menjengkali orang, arogan, dan sebenarnya saya tidak tahu siapa orang di balik ini. Tapi setelah saya periksa, Sajak Kofi ini berafiliasi dengan Metro TV, dengan Media Indonesia, dengan Lampung Pos. Saya punya pengalaman yang buruk dengan media ini. Artinya begini, Lampung Pos sampai sejauh ini tidak membayar tulisan saya. Media Indonesia juga sepertinya tidak membayar tulisan saya. Ketika saya mempertanyakan tulisan saya di Media Indonesia, saya mengirim beberapa, tidak terbit lagi. Mungkin inilah logika yang mereka pakai. Mereka hanya bisa menerbitkan, dan lalu karena diterbitkan mereka dibayar, tapi tidak membayar orang lain yang pantas dibayar. Apa yang mereka sampaikan benar, tapi sesungguhnya tidak beretika. Dunia sastra, mereka memperalat dunia sastra. Saya pikir, saya sangat benci Kofi saja setelah melihat ini. Sejauh ini saya tidak mengenal Kofi saja. Iin Farliani sudah saya kenal dari karya-karyanya. S1, S2, S3 mau di luar negeri tanpa etika, dengan arogansi, maka ilmumu kosong. Sajak Kofi, sebenarnya kalian mungkin masih berutang kepada saya, tapi saya tidak akan meminta itu, karena mungkin kalian masih miskin kali ya. Demikian teman-teman, aroganisme harus dilawan.